Jumpa kembali di channel Tanpa Jejak. Kali ini, Mimin akan membawakan kisah horor Rumah Pocong Kota Gede. Kisah horor kali ini diangkat berdasarkan kejadian yang dialami oleh pelaku-pelakunya yang merupakan mereka yang pernah menempati, mengontrak, rumah milik keluarga Atmo Sudikyo, rumah Mbah Dikyo, dan warga sekitar rumah tersebut. Mbah Dikyo, begitu sebutan bagi warga sekitar menyebut pemilik rumah kuno ini yang sekarang malah lebih dikenal dengan nama Rumah Pocong Sumi di Kota Gede atau yang biasa disebut Rumah Pocong Kota Gede. Dalam tulisan ini saya tetap menggunakan nama rumah Mbah Dikyo. Bukan apa-apa, ini hanya karena kebiasaan saja, karena saya lebih enak menyebutnya demikian sebagai orang yang tempat tinggalnya tak jauh dari rumah tersebut, dan hanya beda kampung saja. Lokasi rumah Mbah Dikdo ini terletak di pinggir jalan Gang Sokatu Mengungan Kota Gede, tepatnya ada di sebelah utara Pos Malang di sisi timur jalan. Secara singkat saja, rumah Mbah Dikdo ini sejak akhir tahun 1970-an hingga tahun 2006, di mana gempa yang hebat melanda kawasan Yogyakarta, dapat dikatakan selalu ada yang mengontrak dan menempatinya. Beberapa di antara mereka yang mengontrak atau menempatinya saya kenal secara langsung, dan sampai saat ini pun saya masih sering berjumpa, karena mereka itu dulunya pernah tinggal sekampung dengan saya. Bagi warga sekitar, secara umum, sudah tahu jika yang namanya rumah Mbah Dikdo ini memang sudah angker sejak dulu, bukan setelah menjadi rumah kosong sejak gempa tahun 2006 sampai sekarang, apalagi setelah dipakai syuting acara yang berkaitan dengan dunia lain oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional di tahun 2012 yang lalu. Namun untuk kisah horor kali ini saya membatasi pada kejadian-kejadian yang menyeramkan, yang dialami oleh keluarga pengontrak rumah Mbah Dikdo yang saya kenal dengan nama Mas P dan Mbak Kie, sepasang suami istri yang mengontrak rumah ini sekitar 5 tahun, antara pertengahan tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Dan juga kisah horor yang dialami oleh seorang warga sekitar pada waktu itu pula. Kisah horor dari Mas P ini malah menggelikan. Bagaimana tidak? Bosok manusia dipajaki rokok oleh salah satu makhluk gaib penghuni rumah itu. Kalau malam hari pas datang minta diberi sebatang rokok syong atau klembak menyan. Mas P menyalakan sebatang rokok dan dibiarkan rokok itu tiba-tiba lenyap. Hanya keesokan harinya pasti ada abu rokok di dekat pintu keluar dan Mas P kudo menyapunya. Namun penghuni rumah yang tak kasat mata itu juga ada yang baik. Terbukti saat hari hujan dan Mas P serta Mbak Ye sedang pergi, tahu-tahu saat pulang, baju yang paginya dicuci dan dijemur sudah ada di dalam rumah dan tak kehujanan. Kalau kisah horor Mbak Ye ini, yang diceritakan itu antara lain, saat memasak membuat kudapan mie SWA pesanan seseorang, saat mencetaknya tiba-tiba ada sepasang tangan yang ikut membantunya. Sepasang tangan yang tak ada bagian tubuh lainnya. Akibatnya pesanan dibatalkan oleh Mbak Ye karena Mbak Ye lebih memilih untuk tak merampungkan pembuatan mie SWA itu. Juga saat Mbak Ye mendapat order memasak daging ayam untuk lauk piknik sebuah instansi. Pagi-pagi saat mau digoreng, sebaskom daging itu mendadak tak ada. Terpaksa pagi-pagi itu Mas P harus belanja ke pasar dan membantu Mbak Ye memasak lagi. Waktu mengantar pesanan pun jadi mundur. Sudah gitulah kok siangnya sebaskom daging yang siap masak tadi pagi sudah kembali di tempat seperti semula. Kisah horor yang menyeramkan justru dialami oleh ibu dari Mbak Kie, yang saat itu datang menengok dan menginap di rumah itu. Suatu siang mendadak ibu Mbak Kie mengemasi semua barangnya dan minta segera diantar ke terminal bis untuk pulang ke rumahnya yang ada di kota Pep.
Permintaan mendadak ini disebabkan karena ulah sebuah pocong yang ikut menemani sang ibu menonton acara TV di siang hari itu juga. Sama dengan pembantu Mbak Ye, yang juga mendadak minta berhenti kerja, dan minta diantar ke pool bis antar provinsi untuk pulang. Dan memang rata-rata pembantu Mbak Ye selama 5 tahun itu pada minta berhenti kerja karena kasus yang sama. Ditemui pocongan saat siang hari. Kejadian ditemui pocongan saat siang hari di rumah Mbah Dikdo ini juga dialami oleh adik Mbak Ye waktu itu tak sengaja sedang bercermin terus melihat adanya sosok pocongan itu berdiri di belakangnya. Selanjutnya adalah kisah horor yang dialami oleh seorang warga sekitar rumah Mbah Dikdo. Sebut saja namanya Mbak Hate. Waktu berada di rumah itu Mbak Hate melihat adanya seorang nenek yang berjalan di belakang rumah pada sore hari. Namun ketika bertemu Mbak Ye dan bertanya tentang sosok nenek itu malah gantian Mbak Ye yang kebingungan menjawabnya, sebab di rumah itu tak ada penghuninya yang sudah nenek-nenek. Begitu juga saat sedang membantu pekerjaan Mbak Ye di pagi hari, Mbak Hate ini diintip oleh sebuah sosok yang mukanya datar, rai alus, tak ada bibir, hidung dan matanya. Begitu pulang ke rumahnya Mbak Hate ini langsung sakit demam, panas dingin badannya. Nah, itulah beberapa kisah horor yang ada di rumah Mbah Dikdo dalam kurun waktu 5 tahun selama rumah itu ditempati oleh Mas P dan Mbak Y. Tentu saja masih ada kisah horor lainnya yang belum sempat diceritakan kepada saya atau memang sengaja tak diceritakan. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komentar.